orang yang melakukan tindak pidana, tindak kriminal, ya sekali melakukannya, dia akan terkurangi umurnya 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayah dan Anaknya. Kali ini saya sedang berada di kota Konya, salah satu kota yang sangat menarik untuk mengkaji sejarah Islam dan sering disebut sebagai kota Sufi. Nah, kali ini saya sedang berada di musim dingin, teman-teman. Suhunya sekitar 10-12 minus derajat. Nah, bisa dilihat teman-teman, salju sudah turun di sini. Dan ini salah satu momen atau tempat ikonik di Konya. Untuk kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kebahagiaan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu bahagia, kemudian di mana letak kebahagiaan itu, dan juga pertanyaan mengenai mengapa iman sebagai alasan lahirnya suatu kebahagiaan. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses menuju kebahagiaan itu. Nah, untuk lebih lanjut dan jelasnya, silahkan teman-teman simak video yang satu ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam channel Ayah dan Anaknya. Beberapa waktu yang lalu telah kita bicarakan tentang di mana kebahagiaan itu. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana untuk mencari kebahagiaan itu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang proses menuju bahagia. Kawan-kawan sekalian, proses menuju bahagia itu tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga banyak, apalagi sampai menghabiskan waktu kemana-mana hanya untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu sederhana, kawan-kawan sekalian. Saya melihat proses yang pertama yang harus dilalui untuk kita bisa memperoleh kebahagiaan itu sederhana, kawan-kawan sekalian. Yaitu apa? Pembersihan diri. Kebersihan diri. Diri kita itu bersih dari kotoran, dari dosa, dari celah, dari cacat. Kawan-kawan sekalian, dulu ketika saya kecil itu sering saya menonton orang mau batik, itu bahannya kan mori, ya. Bahan mori yang sudah putih itu masih dicuci lagi, dibersihkan lagi. Itu istilah kami adalah dikedeli. Gitu. Sebab apa? Kalau ada bercak, kalau ada kotoran sedikit, kemudian dibatik, itu nanti akan cacat. Warna itu tidak sesuai dengan harapan lagi. Jadi yang namanya kebersihan itu luar biasa melandasi seluruh aktivitas hidup kita. Mari kita coba renungkan ya, coba. Kita ingin bahagia. Bahagia itu salah satu unsurnya juga senang, gembira, gitu. Di samping yang utamanya adalah ketenangan jiwa. Itu yang saya katakan pada kesempatan yang lalu itu. Ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa kan dari iman. Nah, sekarang bagaimana orang itu akan bisa memperoleh ketenangan jiwa? Jiwa itu tenang.
Ya, kalau tidak bersih. Kalau tidak bersih. Kalau di dalam diri kita ada penyakit jiwa, terus gimana itu? Penyakit hati, iri, dengki, itu, sakit hati, dan lain sebagainya. Terus gimana mau bahagia? Mustahil kan? Maka itu kawan-kawan sekalian, untuk kita bisa meraih bahagia, pertama prosesnya adalah itu, pembersihan diri. Pembersihan diri. Saya pernah baca sebuah penelitian ya. Penelitian kawan-kawan sekalian ya. Seorang yang melakukan tindak pidana, tindak kriminal, ya sekali melakukannya, dia akan terkurangi umurnya 2 menit. Terkurangi umurnya 2 menit kawan-kawan sekalian. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena dari hasil penelitian itu terbukti bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana, kejahatan, itu denyut nadinya itu berdetak lebih keras daripada biasanya. Nah, pacuan detak jantung yang sedemikian rupa itu ternyata berpengaruh pada umur. Ini maaf ya, lepas dari masalah takdir Allah. Sebab Allah mengatakan apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, kan begitu. Apabila datang ajal itu ya tidak mundur, tidak maju. Tapi penelitian dari keilmuan menyatakan seperti itu. Jadi mustahil ya kawan-kawan sekalian, seorang yang bahagia kok hatinya itu gersang, hatinya itu termasuk tadi ya detak jantungnya yang terpacu gitu, mustahil. Maka pembersihan diri menjadi unsur utama dalam kebahagiaan. Yang kedua, saudara. Nah, sebelum yang kedua, saya ingin ingatkan bahwa untuk pembersihan diri ini caranya mudah kok kawan-kawan, yaitu apa? Taubat. Taubat kepada Allah atas segala ya kejahatan atau kemaksiatan, kemungkaran yang pernah dilakukannya itu. Dan kita tinggalkan ya penuhanan terhadap hawa nafsu. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang tidak benar gitu. Itu ya caranya bertobat, kemudian meninggalkan penuhanan terhadap hawa nafsu ya, atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Itu salah satu usaha untuk membersihkan diri. Nah, kawan-kawan sekalian, setelah bersih diri, apa yang harus kita lakukan untuk proses menuju kepada bahagia itu? Yaitu apa? Pengikraran saja. Loh, kita kan sudah iman, kita sudah Islam. Buat apa pengikraran? Iya betul, kita sudah Islam, sudah syahadat, ya. Iya betul. Tetapi Rasulullah kan menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuasi, bisa bertambah, bisa berkurang. Wajat itu iman aku. Maka perbaharilah keimananmu itu. Nah, memperbarui keimanan antara lain adalah menguatkan lagi pengikraran syahadat. Maka saya katakan ya bahwa pengikraran syahadat itu adalah ibaratnya apa? Penanda tanganan kontrak perjanjian dengan Allah. Jadi begitu kita habis syahadat itu, sepertinya kita menandatangani kontrak perjanjian dengan Allah. Maka konsekuensinya apa, saudara sekalian? Konsekuensinya adalah mematuhi dan melaksanakan seluruh isi perjanjian dengan Allah itu. Isi perjanjian dengan Allah apa? Tauhid ilahiyah dan tauhid rububiyah serta tauhid risalah. Ya. Itu saudara sekalian. Jadi kita kuatkan lagi akidah kita. Akidah tauhid kita itu kita kuatkan baik uluhiyahnya maupun rububiyahnya. Dan tauhid risalah. Itu. Ini ya saudara sekalian. Jadi setelah kita bersihkan diri kita pasang dalam diri kita itu apa? Syahadat. Kuatkan itu. Nah, untuk bisa syahadat itu kuat, untuk bisa melaksanakan tadi konsekuensi logis dari syahadat itu adalah melaksanakan seluruh isi perjanjiannya dengan Allah, maka kita perlu apa? Pembarteran free will. Kita barterkan free will itu kepada Allah, kepada iradah Allah. Allah memberikan sesuatu
kepada manusia yang itu menjadi hak milik mutlak manusia. Yaitu apa? Freedom of choice. Free will. Nah, kita barterkan. Dengan kita membarterkan free will kita kepada Allah, kita menjadi enak melaksanakan seluruh isi perjanjian tadi itu. Menjadi enak, menjadi tidak ada masalah. Dan inilah salah satu yaitu bentuk kemerdekaan kita, kebebasan kita yang sebebas-bebasnya setelah kita barterkan free will kita kepada Allah. Tetapi kalau kita pegangi free will kita, itu tadi yang saya khawatirkan itu yaitu apa? Penuhanan terhadap hawa nafsu. Kita menyatakan bebas, sebenarnya bukan bebas. Itu penuhanan terhadap hawa nafsu. Karena itu mengikuti, memenuhi keinginan-keinginan nafsu. Itu kawan-kawan sekalian. Jadi setelah kita bersihkan diri kita, kemudian kita ikrarkan kalimat syahadat yang berarti kita menandatangani kontrak perjanjian dengan Allah. Kemudian kita lakukan pembarteran free will. Dan berikutnya adalah apa? Islam secara total. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam secara totalitas. Karena tadi sudah kita barterkan free will kita kepada Allah, ya kita terima Islam secara totalitas. Jangan kepalanya Islam, buntutnya itu bukan Islam. Seluruh babak kehidupan kita itu harus kita isi dengan nilai-nilai Islam. Dan itu merupakan ya tujuan penciptaan manusia. Di mana manusia itu ditugaskan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya, untuk menjadi hambanya, Abdullah. Itu. Oke ya kawan-kawan sekalian, jadi itu proses untuk menuju kebahagiaan itu adalah seperti itu. Dan yang terakhir adalah setelah kita melakukan pembersihan diri, kemudian kita menandatangani kontrak perjanjian dengan Allah melalui syahadat. Kemudian yang berikutnya adalah pembarteran free will. Dan yang keempat tadi adalah masuk Islam secara totalitas. Gitu. Seluruh babak kehidupan kita. Jangan ada hanya kita Islam tapi ketika di jalan, ketika di masjid, ketika di jalan, ketika di kantor kita sudah bukan Islam lagi. Jangan. Islam secara total. Gitu. Kemudian yang terakhir kawan-kawan sekalian ini adalah apa? Ikhlas. Seluruh apa yang kita lakukan itu, seluruh apa yang menjadi pikiran kita itu, kita harus ikhlas karena Allah. Kita harus ikhlas karena Allah. Salah satu indikator ikhlas adalah apa kawan-kawan sekalian? Senang. Kita melakukan tadi, yaitu pembersihan diri, ya, penandatanganan kontrak perjanjian dengan Allah, ya, kemudian pembarteran free will kita kepada Allah, kemudian masuk Islam syarat, itu dilakukan dengan senang hati, tanpa ada motif-motif apapun gitu. Nah itulah kawan-kawan sekalian, kalau itu yang kita lakukan, proses itu terjadi dengan baik, lancar, dan enak, insya Allah kebahagiaan akan berpihak kepada kita. Demikian kira-kira kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan paling tidak inspirasi, ya, motivasi bagi kita sekalian untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mencapai kebahagiaan. Baik, kawan-kawan sekalian, mari kita tutup ya pertemuan singkat ini dengan bersama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.